Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan berbicara, membahas soal pemecatan Thomas Tuchel, pelatih kepala atau arsitek dari The Blues Chelsea, yang bahkan menjadi pelatih pertama di IPL yang langsung digusur. Padahal kalau saya bisa melihat di sini, itu peluang besar untuk pemecatan pada musim itu ada di Brendan Rodgers sebenarnya. Setelah hanya belum pernah menang, satu kali imbang dan 5 kekalahan bagi Leicester, dan berada di dasar klasemen atau di nomor paling buncit, urutan 20 dari 20 klub yang berada di Liga Premier Inggris. Tetapi justru Tuchel yang menjadi orang pertama yang langsung dipecat ini buntut kekalahan Chelsea di fase grup ketika tandang ke Maximil Stadium, kalah dari Dinamo Zagreb Kroasia ya dengan 0-1 ya 1-0 ya, bisa dikatakan di sini. Mislav Orsic, pemain depan dari Zagreb, menentukan kemenangan Dinamo Zagreb, dan sekaligus gol ini yang menendang Thomas Tuchel. Manajemen mungkin merasa tidak puas dengan kinerja Thomas Tuchel sehingga dia dipecat, walaupun sebenarnya saya pikir tidak perlulah buru-buru bagi Chelsea untuk pemecatan ini, karena menurut saya ya oke lah kalau bicara dengan Thomas Tuchel ini. Memang kondisi Chelsea lagi kurang begitu bagus, tapi kan tidak jelek amat, masih ada di peringkat ke-6, masih memungkinkan untuk bersaing masuk ke 4 besar, apalagi baru 6 pekan ya. Kita tidak melihat hasil di UCL. Di UCL pun baru memulai laga pertama ya, kecuali setelah memainkan 6 pertandingan di fase grup di UCL dan Chelsea itu out, tersisi ya, ada dasar kuat untuk bisa mendepak seorang Thomas Tuchel. Bahkan saya lihat kalau ada di grup E ini, bagi Chelsea bisa lolos karena unggulan di situ selain Milan itu ada Chelsea ya. Milan ketahan ya, memang Zagreb sudah memimpin, tapi kan baru 1 laga ya. Bagi Chelsea masih ada 5 laga, dan kalau menyelesaikan 5 laga dengan hasil positif semua ya pasti lolos dari fase grup. Cuma memang ini seakan terlalu cepat, tapi ini keputusan semua ada di manajemen. Karena juga kalau bisa melihat dengan apa yang dilakukan oleh Thomas Tuchel ini setelah dia datang masuk pada 26 Desember pada 2021 ya, tidak salah ya, 2020 ke 2021. Ya, ini bagus penampilan dari Chelsea. Dia menggantikan Frank Lampard saat itu. Dia datang dari PSG, dengan PSG juga memecat dia pada 24 malam ya, malam Natal di tahun 2020 itu. Dan dia memberikan hasil yang luar biasa setelah start yang bagus sekali di 2021 ya. Bagaimana Tuchel ini bisa membawa Chelsea bisa menjadi juara di Liga Champions, di UCL, menjadi pelatih kedua setelah Roberto Di Matteo bisa membawa ini juara pada 2012 dengan mengalahkan Munchen. Dan bagi Chelsea, mereka mengalahkan tim Inggris yang kuat, yaitu yang sedang berambisi besar untuk bisa menjadi juara, Manchester City dengan pelatihnya Pep Guardiola. Gol Kai Havertz itu menentukan gelar kedua sepanjang sejarah bagi Chelsea di UCL. Mereka melangkah lagi di Piala Super, mereka juara lagi di Piala Super. Luar biasa saya pikir bagaimana Tuchel ini bisa membawa Chelsea masuk lagi di perebutan Piala Dunia antar klub. Mereka juga sukses. Dan Tuchel menjadi pelatih pertama Chelsea sepanjang sejarah, tidak bisa dilakukan oleh pelatih-pelatih lainnya, yang merebut 3 piala di luar domestik itu secara sekaligus dalam satu musim. Tidak ada pelatih lain. Juara UCL, juara di Piala Super Eropa, dan juara Piala Dunia antar klub. Ya, ini langsung hat-trick. Kalau cuma juara Liga Champions kan oke, sudahlah Di Matteo. Tapi kalau bisa ambil 3-tiganya, karena di Piala Dunia antar klub ini Chelsea untuk pertama kali dalam sejarah mereka itu bisa menjadi juara. Claudio Ranieri yang menggantikan Roberto Di Matteo pada 2012 itu gagal. Dan Tuchel menunjukkan itu kapasitas dia, sehingga ini oke kalau bisa ada prestasi pada musim lalu loh.
Dia hanya bertahan sekarang berarti itu sekitar berapa ya? 389 hari atau 19 bulan ketika memulai dari 26 Desember, kemudian berakhir pada hari ini 7 September 2022. Itu yang saya bilang ini sangat disayangkan karena Chelsea oke dalam 6 laga, masih bagus. Oke dia ada 2 kali kalah memang dari Leeds dan dari Southampton kemarin. Tapi kan dia masih bisa punya ada 3 kemenangan di sana, ada 1 imbang. Jadi masih bagus kalau saya pikir di dalam persaingan. Kecuali sudah bisa melewati 10 laga dan Chelsea itu kalah 4 kali atau 5 kali. Ini layak untuk mungkin dipecat di sana. Kalau baru 2 kali kalah, Mourinho aja harus menunggu sampai 15 pekan ya, 12 sampai 15 pekan sebelum ia dipecat. Ketika ia kembali lagi menangani Chelsea di antara 2013 sampai 2015, ada 1 gelar di IPL yang diberikan oleh Mourinho, tapi itu pun tidak cukup. Ya, akhirnya dia dipecat setelah mengalami kekalahan-kekalahan beruntun ya. Tapi kalau bagi Tuchel yang bisa memberikan 3 gelar pada musim lalu, kemudian hanya 6 pekan dia dipecat kan, ini yang saya bilang ya. Sebenarnya tak perlu terlalu gegabah, terlalu buru-buru. Menurut saya, berilah kesempatan kepada Thomas Tuchel untuk bisa melewati mungkin 10 pekan, 12 pekan di IPL dan sampai berakhirnya di fase grup di UCL. Nah, kalau dia bisa membawa Chelsea itu lolos ke babak 16 besar di UCL kan oke. Apalagi kalau nantinya dalam pergerakan waktu ke waktu atau pekan ke pekan dia membawa Chelsea itu ada di posisi dimasuk di zona Champions kan bagus. Tapi mungkin tidak tahan bagi manajemen karena melihat Chelsea kalah di lawan Dinamo Zagreb sehingga terpukul untuk bisa cepat-cepat keluar. Ya pelatih 49 tahun ini sebenarnya saya pikir layak. Masih bisa berada di Chelsea. Mungkin saja di sini banyak yang melihat bahwa ini ada banyak pengeluaran uang sebagai klub yang paling tinggi, paling royal untuk bisa membeli pemain, bahkan 3 back yang datang Koulibaly ya, Korea ya, Marco Korea di sini dan juga Wesley Fofana itu sudah bisa menghabiskan sampai berapa? 2,7 triliun ya. 158 juta pound. Karena Koulibaly kan itu 33 juta pound. Kemudian ke Korea mungkin 56 ya, 56 juta pound. Satu lagi dengan 68 atau 69, yaitu Wesley Fofana. Memang terlalu tinggi. Ya, tidak wajar untuk bisa mengontrak Wesley Fofana ini dengan rekor yang begitu tinggi. Apa yang kalau saya lihat dari 10 pertandingan terakhir, saya putar lagi penampilan dia pada musim lalu, biasa-biasa aja Wesley Fofana. Gak ada yang hebat banget dengan harga dia seperti yang dibayarkan oleh Chelsea. Termasuk Marco Korea yang sangat tinggi. Tapi ya, itu yang sudah dilakukan. Mungkin karena ini atas dasar ini ketika pembelian-pembelian yang dilakukan oleh di bawah Thomas Tuchel ini dirasakan ini sudah banyak pengeluaran sehingga hasilnya nggak maksimal sehingga dia dipecat. Karena sebelumnya juga Sterling sudah berlabuh di sana. Dan kalau kita lihat statistik dia ya, di dalam menangani Chelsea, ya, di pertandingan ke-100, dia menang 60 kali. Ya. Bagus kok menurut saya. Hanya 16 kali kalah dalam 100 pertandingan. 24 diantaranya itu imbang. Artinya kalau lihat di sini semua persentase kemenangan bagi Thomas Tuchel ini 60%, 60, sekian persen, 2% lah. Ya, untuk persentase kemenangan tinggi. Ya tidak di bawah 60. 100 pertandingan loh, hanya 16 kali kalah. Ada 60 kemenangan. Ya, 24 imbang. Masih oke, masih bisa diterima saya pikir. Ya. Mungkin juga kenapa dia dipecat di sini karena kalau melihat dari 100 pertandingan itu kan di 50 pertandingan pertama ya Tuchel bisa bermain dengan melatih Chelsea ini itu kebobolan mereka itu Chelsea itu hanya 24 gol. Terbilang sedikit. Oke lah ya. Nah, kemudian 50 pertandingan setelah itu sampai mungkin saat ini kebobolannya tinggi di tangan Tuchel ini. Itu berkisar 53 gol yang kebobolan di 50 match ya. Sehingga digabung jadi 1 tentunya ya. Di pertama oke, di fase pertama dengan 50 pertandingan. Sehingga ingin juga ya yang menjadi pemikiran sehingga ia dipecat lebih awal. Ya padahal ini di luar saya juga tidak menyangka sama sekali walaupun memang prestasinya lagi jeblok, Chelsea lagi kurang bagus, tetapi tidak secepat ini. Saya berpikir mungkin di 10 pertandingan sampai 12 laga melihat keadaan perkembangan dari Chelsea di IPL. Karena masih ada pelatih-pelatih di bawah juga yang saya sudah katakan tadi, ada Brendan Rodgers, kemudian David Cooper ya, pelatih dari Nottingham Forest yang juga berbahaya.
baru 1 kali menang, ada 4 kekalahan di sana. Termasuk David Moyes yang berada juga di zona merah. Ini berbahaya walaupun sudah 1 kemenangan. Bahkan Frank Lampard yang berada di posisi ke-16 dengan Everton itu belum pernah meraih 1 kemenangan pun. Ya, kecuali ada 4 imbang dan 2 seri. Ini juga dalam posisi yang berbahaya. Saya pikir Lampard yang akan tewas duluan, ya, artinya digeser duluan. Atau Steven Gerrard yang baru 1 kali menang di sini bersama dengan Aston Villa yang dalam posisi di ujung tanduk. Tapi ternyata justru Tuchel yang ada di posisi 6 yang lebih dulu untuk digeser. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menggantikan Tuchel dalam posisi seperti ini? Ya, banyak memang rumor yang berseliweran setelah beberapa jam dia dipecat oleh manajemen. Ya, dan ini menjadi pelatih ke-13 ya dalam era, kalau kita bicara dalam era Roman Abramovich, setelah Abramovich itu ambil pada Juli 2003. Memang sekarang Abramovich sudah nggak ada. Tetapi kan dia masuk, Tuchel ini masuk di eranya Roman Abramovich. Makanya Roman Abramovich itu ikut menyaksikan pertandingan di final Piala Dunia antar klub bersama dengan Tuchel ini. Dan Tuchel bisa mempersembahkan gelar juara sebelum nantinya ada invasi Rusia ke Ukraina dan Abramovich harus bisa meninggalkan Inggris. Jadi 13 pelatih. Ya, terakhir Frank Lampard dan akhirnya dengan Thomas Tuchel sejak Claudio Ranieri di 2003 didepak. Dan terus menerus itu. Jose Mourinho ada di sana, Avram Graham, ya. Kemudian ada Gus Hiddink yang ikut juga sana, Carlo Ancelotti yang masuk sana, ya, Villas Boas ikut, Di Matteo, banyak yang sampai di Antonio Conte tentunya, Maurizio Sarri, ya, Lampard dan akhirnya dengan Thomas Tuchel ini. Nah, kembali kalau siapa yang menggantikan, saya pikir hanya menurut saya dari sekian banyak 3 yang paling pantas untuk berada di Stamford Bridge. Pertama, Zinedine Zidane. Dia masih nganggur, mungkin bisa dirayu oleh manajemen Chelsea dan dia bisa berlabuh di Stamford Bridge. Kedua, Mauricio Pochettino yang sudah keluar dari PSG, digantikan Galtier saat ini. Bisa, karena apalagi Pochettino ini kan sudah mengenal iklim atmosfer di IPL. Bisa saja. Dan ketiga, Joachim Löw, mantan pelatih tim nasional Jerman yang sekarang juga masih nganggur. Mungkin masih bisa didekati. Saya pikir 3 ini akan pantas. Walaupun memang banyak nama-nama lain yang disebut-sebut ya. Termasuk Graham Potter katanya bisa. Yang sekarang membawa Brighton itu ada di posisi Liga Champions, di zona Champions, di posisi ke-4. Tapi kan dia masih menukangi Brighton. Saat ini pasti akan ditahan juga oleh Brighton. Katanya dia salah satu kandidat juga. Banyaklah yang berseliweran untuk bisa melihat siapa pelatih menggantikan Tuchel. Bahkan masih bisa juga Marcelo Bielsa juga masih bisa oke lah. Tapi menurut saya hanya 3 itulah. Kalau ditanya Zidane, Pochettino dan Joachim Löw. Itu yang harus bisa datang menggantikan posisi Thomas Tuchel. Kita akan tunggu nantinya siapa ya pelatih yang akan pas untuk menangani The Blues ini. Dan bisa membawa The Blues ini dalam persaingan di posisi 4 besar di Liga Premier Inggris. Dan juga membawa The Blues ini lolos dari fase grup di UCL untuk bisa bertarung di knockout atau sistem gugur di babak 16 besar nantinya. Sampai di sini pembahasan saya, obrolan saya dengan pemecatan dari Thomas Tuchel dari klub The Blues Chelsea. Oke? Ciao.